Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau posisi Masjidil Haram itu di selatan, maka Masjid Nabawi itu di atas, di utara, dan paling atasnya Masjidil Aqsa. Jadi berurutan. Kalau Pulau Sumatera, Lampung itu di selatan, saya Riau itu di utara, maka utaranya sekali Aceh. Begitulah lebih kurang. Aceh, Riau, Lampung. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Maka ketika Nabi SAW menghadap ke Makkah, Madinah di tengah, maka mohon maaf menghadap ke Makkah sana. Sedangkan Masjidil Aqsa di belakang. Jadi Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa lebih kurang 17 bulan sejak mulai beliau pindah ke kota Yathrib yang berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sama-sama kita hitung berapa bulan, karena pindahnya ke Masjidil Haram itu pada bulan Sya'ban. Nabi sampai di masjid di Madinah itu pada Rabiul Awal. Maka tahun Rabiul Awal, dari mulai Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kurang 17 kalau dihitung dari Rabiul Awal. 18 bulan, 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi mengejek, lihat itu Muhammad solatnya menghadap ke arah kota yang kita agungkan, Palestina. Sedangkan dia itu katanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dulu menghadap ke Baitullah Ka'bah, sekarang dia menghadap ke Palestina. Maka Allah taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sudah melihat ya Muhammad wajahmu, taqalluba wajhika fis sama', wajahmu menghadap ke langit. Nabi meminta kepada Allah supaya arahkanlah kiblat ini ke tempat yang pertama ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami hadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau inginkan ya Muhammad. Turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Menghadaplah engkau salat ke arah Masjidil Haram. Ketika Nabi SAW menghadap ke Masjidil Haram, maka mereka mulai lagi komen. Lihat itu, kemarin ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram. Maka Allah menurunkan ayat, walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq, Allah punya timur, wal maghrib, Allah punya barat. Tidak penting Nabi menghadap ke mana, Allah merintahkan dia hadap ke Masjidil Aqsa, itu pun dia punya Allah. Allah perintahkan ke Masjidil Haram, itu pun juga punya Allah. Maka bukan timur baratnya, tapi yang penting adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan kepada kita antara 17 sampai 18 bulan pentingnya kedudukan Al-Masjidil Aqsa dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad ada seorang nabi bernama
Isa. Isa bahasa Arab, sedangkan bahasa Ibraninya Iswa. Maka yang paling dekat kepada bahasa Arab itu yang paling mendekat, Isa, Iswa. Lalu kemudian orang Yunani berubahnya menjadi, karena orang Yunani itu ujung namanya us semua, Markus, Pilatus, Matius, Franciscus, maka dia robah dari Isa, Iswa menjadi Yesus, maka disebut Yesus. Yang tepat, yang paling mendekati adalah Isa, Iswa. Saya ini kalau di Yunani Somadus, maka kata Allah dalam Quran, Isa ibnu Maryam, anak Maryam. Kenapa disebutkan Isa anak Maryam? Karena orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, karena mereka menuduh Maryam berselingkuh dan berzina dengan Joseph si tukang kain. Lalu kemudian Allah Ta'ala mensucikan Nabi Isa alaihissalam, dia bukan anak zina. Yang satu mengatakan dia anak zina, dijatuhkan serendah-rendahnya. Yang satu pula mengangkatnya setinggi-tingginya. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Satu mengangkatnya anak Allah, anak Tuhan. Yang satu mengatakan anak zina. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan adalah seorang rasul, utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang perempuan yang siddiqah. Kita mengenal ada laki-laki Abu Bakr ini siddiqah, laki-laki siddiq benar, sedangkan perempuan yang benar itu bernama siddiqah. Kana ya'kulanit ta'am, kedua-duanya sama-sama makan. Anaknya Isa makan, ibunya Maryam juga makan. Apa makna makan? Orang kalau makan, maka dalam perutnya ada kotoran. Orang yang dalam perutnya kotoran, maka dia bukan Tuhan. Itu yang ingin dijelaskan Allah dalam Al-Quran, bahwa Isa adalah manusia. Begitu juga dengan Maryam, manusia. Jangan angkat dia lebih daripada kedudukannya. Makanya rakaat yang kedua dalam solat sunat qabliyah subuh, qul huwallahu ahad, Allah, ini tak enak baca ini, Allahus samad. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Memangnya ada yang mempertuhankan yang beranak? Dia siapa? Maryam beranak, dia melahirkan anak, maka dia bukan Tuhan. Walam yulad, yang diperanakkan, yang dilahirkan, yang keluar dari rahim juga tidak layak sebagai Tuhan. Siapa dia? Isa. Lam yulad, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang selevel setara dengan dia. Kalau kau pejamkan mata nampak warna merah, hijau, hitam, maka dia bukan Tuhan. Maka tara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Nama-nama yang kau buat, kau karang, kau pikirkan, bukan itu nama dia. Lalu siapa nama dia? Itu yang dibacakan Tuan Imam tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa disebut maha suci? Karena ada yang menodai dia. Dia katakan dia beranak, dia katakan dia memperanakkan, dia katakan dia diperanakkan. Subhana. Maka setiap menyebut nama Allah, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menghadiri satu acara di kantor. Kata sambutan pimpinan kantor, pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Muhammad SAW. Oh, aneh, mohon maaf Pak Ustaz, mereka adalah satu negara dengan kita tapi tidak satu keyakinan. Oh, saya maaf, maklum.
Tapi dalam Islam kita diajarkan Allah subhanahu, dia maha suci, wa ta'ala, dia maha tinggi dari sifat-sifat kerendahan yang dikatakan manusia. Maka Allah yang maha tinggi itu menurunkan salah satu nabinya bernama Isa alaihissalam ke negeri ini, negeri yang pernah dijadikan sebagai kiblat selama 17-18 bulan. Ada nabi sebelumnya ke negeri itu diturunkan Allah Isa. Dan Isa itu punya ibu, nama ibunya itu ada dalam surat dalam Al-Quran setelah surat Al-Isra, yaitu surat Maryam. Maryam punya ayah, dan ayahnya itu juga ada suratnya dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Ali, keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ali, keluarga. Kenapa keluarga? Karena Imran punya istri bernama Hanna. Hanna lama tidak mengandung, maka dia pun bernazar, Rabbi inni nazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar, ya Allah, kalaulah nanti anak yang ada dalam perutku ini lahir, aku akan jadikan dia muharrara. Muharrar, makna muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak jadi pedagang, dia tidak jadi petani, dia tidak jadi pegawai kerajaan, dia tidak jadi tentara, tapi dia akan menjadi servant of God, pelayan rumah suci Baitul Maqdis. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti anak ini kalau lahir akan aku jadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika anak itu lahir, qalat Maryam, Hanna berkata, inni wada'tuha unsa, aku melahirkan anak perempuan. Padahal semestinya yang akan menjadi pelayan Baitul Maqdis itu laki-laki, perempuan tidak layak. Tapi karena sudah terkandung nazar, maka apa boleh buat? Wa inni sammaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, minta perlindungan Allah supaya Maryam dan anaknya nanti dijauhkan dari minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam, dari setan yang terkutuk. Lalu kemudian lahirlah anak itu. Ketika lahir anak itu dalam keadaan yang bersih, yang baik, anak itu diberi nama Maryam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Meninggal ayahnya yaitu Imran, maka anak ini mesti diasuh oleh bapak asuh. Tapi semuanya ingin menjadi bapak asuh yatim Maryam. Saya ingin jadi bapak angkatnya, saya ingin menjadi bapak asuhnya. Maka ini nanti orang akan berkonflik, berkelahi. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada mereka tokoh agama supaya mencampakkan pena suci. Karena para tokoh itu menulis dengan pena, maka mereka mencampakkan, membuang pena ke dalam air. Siapa yang penanya nanti tenggelam, dia akan kalah. Siapa yang penanya terapung, dialah yang layak untuk menjadi bapak asuh Maryam. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya Muhammad, engkau tidak berada di tengah mereka ketika mereka mencampakkan pena mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang paling layak untuk menjadi bapak asuh Maryam. Ketika semua yang ikut kontes itu, campakkan pena kalian, semua mencampakkan ke dalam air, mengapung satu pena, itulah dia pena. Fakaffalaha Zakaria. Zakaria lah yang mengasuh dia, menjadi bapak asuhnya. Kebetulan Zakaria punya istri, istri Zakaria saudara kandung Hanna.
jadi masih keluarga juga. Di sana ada Imran, Imran punya istri Hana, Hana punya saudara kandung istri dari Zakaria, dan Zakaria punya anak laki-laki bernama Yahya. Inilah keluarga kecil Ali Imran. Lalu kemudian diasuhlah oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat ibadah, wajada indaha rizqa, dia lihat di dalam tempat itu ada rizqa, ada makanan-makanan, ada buah-buahan. Lalu kemudian Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadza? Hai Maryam, ini makanan ini kamu dapat dari mana? Aku bapak asuhmu, tak boleh ada orang masuk membawa makanan, buah-buahan. Kenapa ini banyak makanan? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini makanan buah-buahan datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki maka bighairi hisab. Tidak ada satupun yang dapat menghitung dan memperkirakannya. Lalu kemudian sampailah masanya Maryam menjadi seorang gadis yang cantik. Lalu datanglah seorang laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepadanya seorang ruhana. Ruh adalah tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril datang dalam bentuk basharan, anak muda, sawiyya, yang sangat sempurna. Lalu dia pun mendekati Maryam. Ketika laki-laki sempurna, ganteng, pemuda yang rupawan itu mendekati Maryam, maka Maryam berkata, inni akhafullah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In kunta taqiyya, hai laki-laki, aku tak pernah didekati pemuda manapun. Kalau kau memang takut kepada Allah, janganlah kau dekati aku. Lalu kemudian Jibril berkata, inni rasul, aku utusan Allah, aku bukan orang jahat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, aku datang hanya ingin meniupkan roh, karena Allah menitipkan anak ghulaman zakiyya, suci, bersih. Dia adalah Isa alaihissalam. Tapi fitnah sudah merebak kemana-mana. Itu anak Tuan Imran, hamil tanpa suami, itu pezina. Maka dia pun fa'aja'ahal makhadu, sampai masanya melahirkan anak, dia pun pergi ke suatu tempat, makanan qasiyah, makanan tempat qasiyah yang jauh, karena dia tak sanggup mendengar sumpah serapah caci maki. Untung waktu itu belum ada Facebook. Membaca komen-komen ini sakit hati kita. Maryam belum membaca komen, mendengar pembicaraan. Akhirnya dia pun pergi ke tempat yang jauh. Sampai di isu, sampailah masa melahirkan anak. Dia pun bersandar di batang pohon korma. Lahirlah anak itu. Maka Allah bercerita bagaimana ketika anak itu lahir. Maka kata Maryam kepada Allah, ya laitani muttu qabla hadza, andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, aku menjadi orang yang terlupakan. Begitulah menyakitkannya penderitaan yang dialami oleh Maryam alaihissalam. Lalu kemudian sampai masanya dia melahirkan anak, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada orang yang datang berkunjung. Dia sebagai perempuan yang terbuang, yang difitnah. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Ai Maryam, huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkan pundakmu, belakangmu ke pangkal pohon kurma yang ada di belakang. Perempuan yang baru melahirkan anak memegang sesosok bayi yang suci, bersandar ke batang pokok kurma. Makanan minuman tidak ada. Goncangkan pangkal batang kurma di belakang dengan pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma dari atas. Bapak Ibu yang mau pergi umrah, coba nanti tegak di belakang kurma, coba goncangkan.
Kira-kira gugur. Perempuan baru melahirkan anak dalam keadaan lemah bersandar ke batang korma, korma bisa gugur. Ajib. Kenapa Allah tidak langsung katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jangankan buah korma, batang kormanya tumbang sekalian. Allah mau mengajarkan Maryam, walaupun kau lemah, kau tetap disuruh berusaha. Yang penting kau goncangkan pangkal batang korma. Masalah gugur atau tidak gugur buahnya, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting panitia cukup saja mengatakan kita renovasi masjid. Bahwa semen akan datang atau tidak, itu bukan urusan pengurus. Buktinya keramik-keramik berdatangan. Ini Ustadz dari cerita Maryam kok membelok ke pembangunan masjid ini? Oke, kita fokus saja cerita Maryam. Kita lanjutkan. Lalu kemudian ketika itu datanglah Yahudi berkunjung. Wah, anak Maryam sudah lahir kan? Sudah lahir. Mereka pun menyumpah serapah. Makana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan orang jahat, bapakmu bukan preman. Makana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyya. Ibumu bukan WTS, ibumu bukan PSK, bapakmu bukan preman nasi bungkus. Kenapa engkau melahirkan anak hasil zina? Maryam diam. Idza nataqas safihu fa khairum min ijabatihi sukut. Kalau orang dungu bicara, maka yang paling baik sebagai jawabannya adalah diam. Makanya kalau ada orang komen kita macam-macam, kita diam aja. Bukan berarti kita takut, kita sedang berhadapan dengan orang dungu, diam saja. Fa'asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya yang baru lahir tadi. Mereka ribut, kenapa kamu bisa melahirkan anak? Kenapa ini anak siapa? Bapak kamu bukan orang jahat, ibu kamu bukan PSK. Kenapa anak? Dia diam. Dia tunjuk anak. Wow, ternyata orang yang komen-komen kalau kita diam, dia makin brutal. Kenapa? Karena orang yang komen itu ingin dibalas komennya. Ketika kita tidak komen, dia makin panik. Bisa-bisa darah tingginya kumat dan dia mati. Maka mereka marah. Apa kata mereka? Kenapa kau diam? Maryam cuma menunjukkan anaknya. Fa'asyarat ilaih. Lalu kemudian mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bicara dengan anak fil mahdi yang ada dalam ayunan, dalam buayan, yang masih dalam pelukan ibunya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mana mungkin kami bicara? Terjadilah mukjizat yang luar biasa. Anak kecil itu bicara. Isa berkata, inni abdullah, aku hamba Allah, aku bukan anak Allah. Isa tidak berkata inni ibnullah, tidak. Tapi dia berkata, inni abdullah, aku hamba Allah, aku rasul utusan Allah. Maka ketika itu juga mereka terdiam. Tapi ternyata mukjizat itu tak membuat mereka beriman. Mereka kembali ke Palestina. Mereka tetap dengan isu-isu mereka. Tumbuhlah Isa, dibesarkan oleh seorang single parent bernama Maryam. Ini menunjukkan bahwa perempuan perkasa, perempuan bisa membesarkan anaknya sendirian. Betul? Maryam bisa membesarkan, tapi seorang ayah tak bisa membesarkan anaknya sendirian. Makanya kalau ada seorang laki-laki melahirkan istrinya, meninggal, lalu kemudian anak ini tak bisa dibesarkan sendirian, itulah mengapa alasan dia menikahlah. Peace, damai. Perempuan dimuliakan dalam Islam di tempat yang luar biasa. Mana buktinya? Di lantai 2. Hebat. Tapi perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Mana buktinya? Dalam rahim, dalam perutnya bisa ada laki-laki 9 bulan 10 hari bersemayam, dan dia adalah Isa alaihi salam, dibesarkan oleh Maryam. Maka pemuda yang luar biasa ini diikuti oleh banyak pengikut, orang simpati kepada dia. Sampai pada akhirnya pendeta-pendeta Yahudi galau. Ini kalau pengikutnya makin banyak, kacau kita. Nanti dia makin banyak pengikutnya, dia harus kita habisi. Ternyata orang-orang yang pengikutnya banyak itu harus dihabisi. Betul? Ini viewernya banyak ini.
Oh, setiap ini viral nih videonya. Ini harus kita habis ini orang. Oh, Ustadz bisa aja membelok-belok. Lalu kemudian mereka pun bersekongkol dengan politikus-politikus, yaitu Raja Romawi, Gubernur Romawi. Apakah Romawi terancam? Ya, ini kalau pengikut Isa yang banyak ini bergejolak, terjadi revolusi, maka kekuasaan Romawi di Palestina akan hancur. Induk Romawi, Rom, di Roma, di Eropa. Tapi ada gubernur satu ditugaskan di Palestina. Pada zaman Nabi SAW nama gubernurnya itu Heraklius, Herkal. Lalu kemudian bersekongkollah tokoh agama dari kalangan Yahudi dengan tokoh politik. Agama dengan politik pada zaman itu tidak pernah bersatu. Politik dengan jalannya, agama dengan jalannya. Tapi karena ada kepentingan, maka bersatulah pendeta-pendeta Yahudi dengan pemimpin Roma, gubernur Roma yang ada di Palestina. Bagaimana menghabisi Isa alaihissalam. Mereka pun datang, tapi di sekeliling Isa ini murid-murid yang luar biasa. Inilah jamaah yang solid, walaupun kena hujan dia tak pernah bergeming. Allahu Akbar. Masya Allah. Lalu kemudian saat itu kira-kira bagaimana ini? Tidak ada satupun murid Isa itu yang bisa diterobos. Filosofi kita mesti saddul halal, tutup celah, rapatkan barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka, Allah cinta kepada umat kalau dia berjihad di sabilillah shaffa, jalannya shaf, lurus, tidak belok-belok, tidak mencela-menceli, tidak ada celah masuk. Tapi ternyata di tengah bulu kambing yang hitam ada satu pengkhianat bernama Yudas Iskariot. Disogok dengan beberapa keping uang emas. Ditanya, di mana tempat persembunyian Isa? Akhirnya dia menunjukkan di sana. Ternyata di tengah itu ada pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Yudas Iskariot. Akhirnya bersekongkollah bertiga, Roma dengan gubernurnya, pendeta-pendeta Yahudi dengan Yudas. Maka mereka pun malam itu mencari di mana persembunyian Isa. Di sana. Tapi kemudian mereka ingin meyakinkan, betul tidak dia ada di dalam. Yudas, coba cek ke dalam. Kalau kami nanti yang masuk, mereka akan bubar. Coba kau masuk ke dalam. Yudas pun masuk ke dalam, ingin memastikan bahwa Isa memang ada di dalam. Yudas melihat ada dia, tapi Yudas lama betul tidak keluar-keluar. Mana Yudas? Tidak keluar. Mau di miss call, HP belum ada waktu itu. Maka akhirnya pendeta Yahudi bersama dengan ini raja penguasa Romawi berkata, kalau begitu kita terobos saja ke dalam, kita serbu. Okelah, mereka pun menyerbu ke dalam. Terjadilah mukjizat pada diri Isa. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkap Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Isa, itulah dia Yudas. Maka jangan mau disogok, nanti mati dalam keadaan disalib. Akhirnya ditangkaplah Yudas. Mana Isa? Barrafa'ahu Allah. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Allah mengangkat Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuh Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin yang mereka bunuh itu adalah Isa. Karena mereka heran, kenapa kalian tangkap aku? Kenapa kalian tangkap aku? Bahkan dia tertawa, kenapa kalian tangkap aku? Bahwa yang membunuh Yudas itu adalah tokoh Yahudi, tidak diragukan lagi. Filmnya dibuat oleh Mel Gibson. Mel Gibson membuat film bahwa penangkapan itu dipelopori oleh Yahudi. Judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Yesus Kristus. Maka ketika itu orang Yahudi Amerika mengamuk, unjuk rasa di jalan.
karena itu akan memberikan presiden buruk mengatakan kami tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Tapi sejarah berkata mereka lah yang terlibat membunuh nabi-nabi. Nabi Isa mereka ingin bunuh, tapi Allah selamatkan. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Ya, ketika Nabi datang ke kampung Yahudi Khaybar, lalu di kampung itu mereka bertanya, Muhammad, ya, kamu senang makanan, makan apa? Kata Nabi SAW, sahabat menjawab, Muhammad itu suka makanan kaki kambing bagian depan. Oh, itu juga, ya. Maka mereka suguhkan kaki kambing bagian depan. Kita kalau ada tamu kita tanya makanan, Ustadz suka makan apa? Ustadz suka minum apa? Kita mau kasih yang terbaik. Mereka rupanya tanya itu, mereka ingin tanamkan racun sebanyak-banyaknya di dalam. Setelah ditanamkannya racun ke dalam, ketika Nabi akan memakannya, maka datang Jibril alaihissalam, jangan kau makan ya Muhammad, ada racun di dalamnya. Maka sepakat ahli sirah bahwa Nabi sempat memasukkan ke dalam, tertelan sedikit air liur, tapi kemudian Nabi memuntahkannya. Mengapa Allah tidak jaga dari air liur yang menetes itu? Kata ahli sirah, Allah ingin menjadikan Muhammad bukan sekedar Nabi dan Rasul, tapi juga mati dalam keadaan syahid. Nabi Muhammad dapat 3, meninggal sebagai seorang Nabi, meninggal sebagai seorang Rasul, dan meninggal sebagai seorang syahid karena mati diracun oleh Yahudi. Adapun sahabat Nabi yang saat itu ikut makan, kontan langsung meninggal dunia. Dan sahabat menuntut, maka Nabi memaafkannya. Nabi tidak menuntut karena Nabi seorang yang pemaaf. Kata Nabi, aku memaafkan dia. Tapi sahabat Nabi yang menuntut, keluarganya tidak memaafkan, maka yang meracun itu dibunuh. Ketika sebelum dibunuh dipancung, ditanya, mengapa kamu meracun Muhammad? Apa kata dia? Ini Yahudi, ini otaknya ngeles. Kenapa kamu racun? Aku cuma ngetes aja, dia Nabi asli apa Nabi palsu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah dia ke bumi Palestina itu? Pernah. Allah mengatakan dia pernah ke sana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Maka Isa alaihissalam tak diragukan lagi, dia juga di Palestina. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Musa. Maka Musa alaihissalam memang tidak di Palestina. Musa jauh di sana. Dia di Mesir. Mesir, Afrika Utara. Madinah, kiri Mesir, atas Palestina. Dia lahir di Mesir. Ketika itu seorang raja bernama Fir'aun. Tidak ada raja yang paling hebat daripada Fir'aun. Sampai hari ini menjadi keajaiban, 7 keajaiban dunia, piramid besar. Belum terpecahkan oleh insinyur. Kenapa bisa dibangun bangunan tinggi yang besar? Tiang-tiangnya, batu batanya saja lebih besar daripada tiang masjid kita. Disusun, satu batu batanya itu katanya 2 ton beratnya. Kalau tak percaya, bawa timbangan ke sana, timbang. Bisa dibangun mereka, tinggi bangunan piramid itu, luar biasa. Tapi kejamnya Fir'aun juga luar biasa. Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan biarkan hidup. Tapi kalau anak laki-laki harus dihabisi. Gara-garanya apa? Ternyata raja yang perkasa itu takut dengan mimpi. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat ada anak laki-laki, bayi kecil, menarik mahkota kerajaannya. Habis itu dia bangun, dia kumpulkan semua watim pir, dewan pertimbangan Fir'aun. Kumpulkan semua. Kumpul, semua datang ya. Ya, besok mereka semua datang. Ada apa Tuan On? Saya tadi malam mimpi. Mimpinya apa? Nampak saya ada anak laki-laki menarik mahkota saya. Oh, bahaya.
Artinya ini ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan mencabut mahkota kekuasaan kerajaanmu, maka kau akan binasa. Dia pun ketakutan. Rupanya orang-orang yang perkasa punya kekuasaan itu takutnya luar biasa. Sama mimpi pun dia takut. Dan ciri Fir'aun pertama takut pada mimpi, takut pada ramalan, dan yang kedua adalah dikelilingi oleh para peramal-peramal. Sekarang dalam bentuk komentator-komentator. Ini bahaya nih Pak, ini ke depan akan ini harus kita habisi, harus kita musnahkan ini, harus kita potong ini lehernya. Maka dia keluarkan keputusan Fir'aun, semua anak yang lahir tahun ini habisi. Itulah yang diceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yudzabbihuna abna'ahum razia. Ketika ada anak lahir, potong. Sebelum dipotong, periksa dulu, buka. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan itu. Laki-laki. Makanya banyak yang takut punya anak laki-laki, takut dibunuh. Sekarang mungkin Bapak Ibu melihat ada laki-laki takut menyatakan dirinya laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Be a man, jadilah laki-laki. Ini jakun ada, badan berotot, tapi melambai. Kau kenapa? Aku takut disembelih Fir'aun. Maka siapa saja yang laki-laki potong. Begitu indahnya skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perempuan melahirkan anak, nama perempuan ini Yohanes. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada Yohanes ibu Musa. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu nanti ditangkap oleh Fir'aun, disembelihnya, fa alqi fil yammi, hanyutkan dia fil yammi. Yammi itu artinya sungai. Sekarang orang mau makan yammi. Fa alqihi fil yammi, kau hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Don't be sad. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anak itu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Maka dia letakkanlah anak itu. Sebelum dia hanyutkan, ardi'ihi, susukan anakmu. Disusukannya lah anaknya. Itulah makanya ibu-ibu yang mau naik pesawat, ini bayi tidak boleh naik pesawat. Gitu Pak Dokter, ya. Nanti gendang telinganya rusak, nanti tidak stabil. Tapi kalau sudah sekian bulan boleh, dengan syarat apa? Saat take off anak itu disusukan, dipeluk ibunya dalam keadaan tenang, maka tidak berpengaruh jiwanya, detak jantungnya normal. Ibu-ibu bawa bayi dipeluknya anak itu, maka pesawat anaknya tenang, bapaknya pula tak tenang. Asik menengok pramugari. Lalu kemudian setelah disusukannya anaknya tenang, anak itu pun diletakkannya ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil. Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Setelah dihanyutkannya anaknya itu, hatinya hampa. Tak ada lagi makan, tak kenyang, tidur tak lelap memikirkan anaknya. Tapi Allah sudah menenangkan hatinya. La takhafi, jangan kau takut. Ibu-ibu yang sedang mengirimkan anak ke pondok pesantren, la takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Apalagi sekarang sudah bisa nelpon. Sedangkan Yohanes waktu itu belum ada GPRS. Dia tak tahu posisi anak sedang berada di mana. Dia tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan, hanyutkan anak ke sungai Nil. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Andai dikunyah kuda Nil waktu itu. Tahu sendiri gigi kuda Nil sebesar ini. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Ternyata kuda Nil tidak membunuh Nabi Allah. Fir'aun saja yang mau membunuh Nabi Allah. Maka lepaslah dia. Kemana lepasnya? Rupanya pergilah kotak kayu itu ke tempat pemandian istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditakuti, itu pula yang datang.
Asyah bersama dayang-dayang di tepi sungai Nil melihat ada kotak kayu. Wahai pengawal, apa itu kotak kayu? Aneh. Ketika mereka berenang menarik kotak kayu ke tepian sungai Nil, mereka lihat ada sesosok bayi. Asyah selama ini tak punya anak. Allah jaga rahim Asyah, tidak berkembang benih Fir'aun yang zalim, yang jahat di dalam rahim Asyah. Allah berikan dia anak tanpa mengandung. Ada orang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan anak 2 tahun, begitu lahir anak durhaka. Tapi Asyah tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tapi punya anak yang soleh. Itulah dia Musa alaihissalam. Bawa dia ke istana. Ini anak yang kurindukan selama ini. Memanglah aku sudah lama menunggu menantikan dia. Maka ibu-ibu yang punya anak asuh, katakan kepada anakmu, anakku, kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Maka kata si anak, amazing my mother. Lalu si anak pun dibawa ke istana. Sampai di istana, suaminya yang ketakutan menengok sesosok bayi. Inilah agaknya anak yang kulihat dalam mimpiku. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi dia biarkan besar, dia biarkan besar. Lalu kemudian anak ini menangis, siang malam menangis karena haus. Diadakanlah musabaqah ibu susu nasional. Siapa saja ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini dalam keadaan anak ini bisa diam, maka dia akan diangkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana. Peserta nomor 1. Begitu disusukan, out. Peserta, tiba-tiba datang ibu kandungnya. Allah mempertemukan langkah rezeki pertemuan maut. Jangan risau dengan perpisahan. Jangan pula risau dengan pertemuan, karena itu sudah ditetapkan Allah. Sampai masanya ibu kandungnya ikut antrian, satu pun tak tahu. Silakan ibu. Disusukannya, anak itu pun diam. Uniknya anak bayi, dia bisa membedakan mana ibu kandung, mana ibu tiri. Uniknya anak bayi, dia tak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa tahu mana bapaknya, mana ibunya. Kalau tak percaya, bapak yang punya anak kecil pulang dari sini, ambil, coba susukan. Pasti dia tak mau. Dia tahu. Lalu kemudian diam. Allah pertemukan. Terbukti janji Allah. Inna raddu ilaiki. Kau hanyutkan saja dia ke sungai Nil. Nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin. Kami akan jadikan dia rasul. Maka yang menyusukan Musa, ibu kandungnya sendiri, sampai akhirnya dia besar, sampai akhirnya dia merangkak. Saat itu Fir'aun melihat dia tetap risau. Inilah dia, inilah dia, inilah. Lalu dia katakan, oh Aisyah, ya, ini nampaknya anak ini yang akan merebut kekuasaanku. Tidak, ini anakku, kata Aisyah. Tapi aku tetap risau. Kalau begitu kita tes dia, fit and proper test. Kita letakkan api, kita letakkan roti. Kalau nanti dia ngambil roti, inilah dia. Dia kita pancung ya. Oke, aku setuju. Tapi kalau nanti dia mengambil api, maka berarti dia anak kecil yang tak tahu apa-apa. Oke, maka diadakanlah tes. Maka jadi yang suka ngetes nih Fir'aun. Dites nih. Ini orang anti NKRI ya tuh. Nah, ini kita tes. Kita tes dulu. Lalu kemudian dites lah. Lalu kemudian tangannya sudah mau mengambil roti, karena setan menggiring tangan Musa mau mengambil roti. Disitulah datang malaikat menolong, diambilnya api, diletakkannya ke lidahnya, luka lidahnya sedikit, maka ngomongnya pun kurang jelas. Makanya ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan menghadap Fir'aun. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku supaya aku jangan susah dalam perjalanan. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kendala yang ada pada lidahku. Yafqahu qaul, supaya Fir'aun nanti bisa ngerti apa yang aku ucapkan. Begitu salah satu pendapat tafsir ulama. Allah selamatkan dia, Allah yang menurunkan pertolongan.
setan tak dapat menyesatkan. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Esa, minta tolong kepada dia. Allahus, mentang-mentang nama dia diulang terus. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Palestina. Kemana dia menghadap awal salat? Palestina. Di mana lahirnya dan dibesarkannya Isa? Palestina. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa hubungan Musa? Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Fir'aun. Bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 600.000 orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir, 600.000 orang dipukulkannya tongkatnya. Pukulkan tongkatmu hai Musa. Maka Musa pun memukulkan tongkatnya, famfalaqa, terbelah laut itu kattaudil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah. Sampai sekarang orang Mesir meyakini, katanya di Laut Merah itu nanti ada gelombang besar. Disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Saya kebetulan naik kapal laut Wadi Nil dari Kairo, naik mobil keterusan Suez, dari Suez terus Laut Merah menuju Jeddah. Abu Somad, ya, kemarin waktu naik kapal di Laut Merah, di mana terasa gelombang yang paling besar? 2 hari 2 malam perasaan besar terus. Mereka meyakini situlah tenggelamnya. Kita tak penting dia tenggelam di mana, yang penting dia perjuangan luar biasa sampai akhirnya Fir'aun itu mati. Kematian Fir'aun sangat memalukan. Mati dalam keadaan tersedak. Mati. Masuk cairan ke dalam paru-parunya. Kita tidak mungkin air masuk ke paru-paru, karena setiap air masuk kita pasti bersin. Andai orang sambil minum ngobrol, tapi Fir'aun apa boleh buat? Masuk air garam. Sedangkan masuk ke tenggorokan saja air garam sakitnya luar biasa. Masuk ke dalam paru-parunya dan akhirnya dia pun mati. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau Fir'aun, bibadanika, badanmu kami selamatkan, tidak hancur dimakan ikan paus, tidak hancur busuk, karena diambil di pantai, mereka bersihkan, jadilah dia mumi Fir'aun. Dan ada filmnya, Mumi Return. Biasa. Dia terbujur kaku sekarang di Museum Tahrir Square di tepi sungai Nil, Kairo. Mata melotot. Lalu kemudian saya pun melihat dengan mata kepala bagaimana Fir'aun. Di mana letak Fir'aun? Di atas. Hebatnya Fir'aun, sudah mati pun tetap juga tinggi di atas. Bapak yang di atas jangan tersinggung. Saya jalan-jalan di bawah, jalan-jalan, mana letaknya? Di atas. Begitu saya mau naik, di mana ruangannya? Di atas. Begitu sampai di pintu, bergetar jiwa saya. Kenapa? Melihat tulisan bayar 100 pon. Ternyata mau jumpa Fir'aun bayar wanipir. Ambil duit, beli tiket, masuk ke dalam. Sampai di dalam, dia sudah menyambut di pintu dalam kotak kaca. Saya melihat, saya baca ayat kursi Allah. Saya takut ada hantu-hantu, jin-jin, setannya. Inilah ternyata yang menyembelih anak kecil. Dulu kau Fir'aun menyembelih anak kecil. Sekarang anak-anak kecil lari-lari di keliling. Anak kecil lari-lari. Anak-anak bule itu. Bule sama Pak Ali. Mereka menengok, lucu. Wah, terbujur kaki. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya kuning keemasan, hidungnya mancung, kulitnya sudah hitam mengering, sampai ke kuku-kuku kakinya. Saya lihat kukunya, panjang-panjang kukunya, tangannya saya lihat. Tapi dia tetap pakai kain, tetap pakai basahan. Lalu kemudian begitulah akhir kesudahannya. Dan Nabi Musa pun terus melanjutkan perjalanan
tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Niatnya sudah sampai ke Palestina, dia meninggal di dataran Sinai. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, dilanjutkan perjalanan itu menuju Palestina oleh murid Nabi Musa bernama Yusha. Yusha tulisan Arabnya, ditulis Latin Joshua. Yusha bin Nun, Joshua. Lalu kemudian Joshua membawa, sampailah mereka ke Palestina. Lalu kemudian sebelum itu adakah lagi nabi yang di Palestina? Ya, siapa dia? Dialah nabi yang ibadahnya diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Padahal ibadah zaman dulu mansuh, tak boleh diamalkan. Tapi ibadah dia boleh diamalkan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Ahabbus shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa satu hari, wa yuftiru yauman, makan satu hari. Nabi Daud kalau hari ini makan, besok dia puasa. Nah, bapak-bapak yang hari ini makan, besok makan lagi. Apa salahnya? Lalu kemudian Nabi, besok kebetulan kita Kamis, baik puasa sunat, maka Nabi Daud ini luar biasa. Kenapa puasa Daud? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa bukan puasa Adam? Kenapa bukan puasa Isa? Karena Daud adalah raja. Makanya mereka menyebut dia King David. Daud punya anak raja juga, King Solomon, Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebut Solomon. Bahkan katanya ada penulis baru sampai pula kerajaan ini ke Yogyakarta, Sleman. Masya Allah. Baik yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud berkuasa raja, tapi masih sempat puasa sunat. Nabi Daud itu raja pak, bukan ustaz, tapi masih sempat puasa sunat 1 bulan 15 hari. Ini raja puasa. Ini baru jadi RT, udah tak pernah puasa. Mohon maaf RT, jangan tersinggung. Dan Nabi Daud itu manusia yang paling sibuk. Kenapa Nabi Daud manusia paling sibuk? Karena Nabi Daud itu istrinya, tolong tenang ya, 100 orang. 100 bu. 100 istrinya. Masih sempat dia puasa sunat sebanyak 15 hari dalam sebulan. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid, besi. Hadid, besi bisa lunak di tangan Nabi Daud. Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat baju besi tameng perang. Baju besi Daud dia sendiri yang buat. Dilunakkannya besi dengan tangannya, dijadikannya baju besi untuk perang. Lalu dijualnya, hasil penjualan dengan tangan itulah dia ambil untuk makannya, karena dia tak ingin makan syubhat. Nabi Daud alaihissalam jauh dari syubhat karena pekerjaan dengan tangan, puasa sunat banyak, dan berkuasa. Lahir anaknya Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian ini juga ada di Palestina. Sebelum itu ada yang lebih tinggi, yang namanya tadi kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kampungnya bukan di Palestina, tapi di Babel. Bangka Belitung. Babilonia. Irak, Babilonia. Kemudian dia hijrah pindah ke Palestina bersama istrinya Sarah. Lalu di sana dia tak punya anak. Lama menikah tak ada anak. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Adinda, karena kita tak juga punya anak, izinkan aku buka cabang. Akhirnya dibukalah franchise. Dia pun menikah dengan Hajar. Dari Hajar itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tuhan. Tuhan. Ilah dalam bahasa Arab. Isma, kabulkanlah. Ya Tuhan. Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, di mana rumah bapak kabulkan ya Tuhan? Rumah siapa? Rumah Pak Ismail.
Begitu anaknya lahir, dia beri nama Ismail alaihissalam. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, jarak Ismail dengan Ishak bukan dekat, 13 tahun. Setelah 13 tahun, ternyata Allah mau menunjukkan, hai Ibrahim, istrimu yang dikatakan orang ajuzun aqim, ajuz perempuan tua, aqim mandul, tak mungkin punya anak. Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya setelah 13 tahun, perempuan yang divonis mandul itu pun bisa punya anak, melahirkan anak bernama Ishak. Nah, ini pelajaran penting. Ibu-ibu juga punya hujah. Nanti kalau bapak berkata, nampaknya kita sudah lama, tenang bang, setelah 13 tahun nanti lahirnya anak. Akhirnya lahirlah anak bernama Ishak. Maka kita sebut Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga kecil Ibrahim yang luar biasa. Ibrahim, Sarah, Hajar, dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ibrahim alaihissalam, lahir Ismail alaihissalam. Cucu cicit keturunan inilah yang menjadi nabi-nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Palestina. Dan Nabi Muhammad dari jalur Ibrahim juga, karena Muhammad itu adalah anak dari Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan daripada Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu cicit dari Adnan, Adnan keturunan Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berkata, nanti dari anak cucu keturunanku akan ada nabi terakhir yang akan memimpin dunia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa juga berkata, apa kata Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir sesudah aku nanti, namanya Ahmad. Ada yang GR ketika disebut Ahmad. Aku tuh siapa? Ahmad Musadek. Nanti kalau semua yang nama Ahmad ngaku nabi, Nasrullah ngaku nabi juga. Setelah engkau, aku nabi juga. Mana ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah ngaku nabi. Dan setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahmad itu nama dia juga, Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Fatihu lima sabab, Al-Fatihu lima ughliq, Al-Khatimu lima sabab, Nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Ahmad dia, Muhammad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin dia. Ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pulut kuning pun keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terpukau dengan nama. Orang boleh satu, namanya bisa banyak. Sama dengan ini. Ustaz siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Loh, yang kemarin kami cari di internet kok bukan Somad. Siapa? UAS. Ustaz Abdul Somad. Bukan ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan, inilah makna ungkapan firman Allah, Allazi barakna haulah. Kami berkahi sekeliling Palestina, karena di sana bumi para nabi. Ibrahim hijrah ke sana, Isa di sana, Musa pindah ke sana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, bumi yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang hari ini nulis di koran, Twitter, nge-tweet, tulis update status, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Palestina, nggak usah terlalu repot dengan Palestina, ini kepalanya bengkok. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan bilateral, bukan hubungan negara, bukan hubungan kebangsaan. Palestina adalah keyakinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
siapa yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, maka dia mesti membela Palestina. Semua yang ingin merampas Palestina, maka harus batil, harus musnah dari muka bumi ini, termasuklah Donald Bebek. Allahu Akbar. Nanti kalau ada anak-anak muda kita turun ke jalan, biro, bidam, nufkiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawa mobil. Apa nih anak-anak repot-repot Palestina? Apa ini ribut-ribut dengan Palestina? Biarkan aja urusan negara mereka. Bapak Islam apa enggak? Kamu ragu dengan Islam saya? Gak yakin saya ini Islam? Tes saya. Tes saya kalau gak percaya saya ini Islam. Nanti kalau kita main tes, setiap orang datang buka celananya. Udah sunat apa belum? Kau mesti tunjukkan cintamu pada Palestina. Maka jangan heran tadi kalau Pak Ketua Masjid pakai sorban Palestina. Palestina, save Palestine. Bangga kita melihat anak muda pakai baju gambar intifada, save Palestine, we love Palestine. Bangga kita, walaupun nggak sholat. Janganlah. Kalau sudah tulisannya Palestina, tentu sholat. Tapi masjid yang baju yang bertuliskan Palestina jangan dibawa sholat. Ini gambar intifadah, orang sedang memanah, dipakainya sholat. Allahu Akbar. Orang yang di belakang tengok. Beli di mana kaosnya? Baju-baju bergambar. Nah, ini Palestina adalah kecintaan kita. Paling tinggi adalah datang ke Palestina. Nah, ini datang ke Palestina. Yang punya duit pergi umrah. Sebelum pergi umrah atau setelah umrah ke Palestina, tunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Setelah melihat Palestina dengan mata kepala sendiri Pak Ustaz, akhirnya suami saya itu pulang semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga bisa ke Palestina insyaallah. Tuh, mesti bapak yang nanam sawit, yang nanam karet, niat di awal. Aku nanti kalau ini tumbuh, aku mau Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Pas mendodos sawit, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Gitu. Ketika dapat rezeki, bawa anak-anak, tunjukkan kepada dunia, inilah Palestina, kami cinta Palestina. Foto di sana, like and share. Save Palestine, save Palestine. Begitu. Sekarang bule-bule orang barat saja unjuk rasa di jalan. Betul? Mereka selamatkan Palestina paling tinggi. Tapi jangan sampai saya mau ikut perang melawan Israel. Belum tentu sanggup. Memang sanggup. Saya tidak ingin nanti membaca radar Lampung. 3 orang Lampung terdampar di Palestina. Bukannya menghabisi Yahudi, malah terdampar karena nggak dapat lontong sayur. Memalukan. Nah, yang bawah kirim bantuan uang. Berapa duit? Di sini banyak anak yatim, orang susah. Bagi 2. 100.000 di sini, 100 di sana. Cuman 100 Pak Ustaz, 50 di sini, kirimkan ke sana. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bantuan untuk perang, maka dia dapat pahala perang walaupun dia tak ikut perang. Allahu Akbar. Makanya biasanya kalau acara itu, begitu saya katakan tolong Palestina, keluar kotak langsung. Keluar kotak. Palestina keluar kotak. Berapa kotak yang keluar Pak? Ada 10 Pak Ustaz. Tolong kawal, jangan sampai pulang 5. Satu orang bertanggung jawab bawa. Udah agak jauh, tarik. Karena banyak juga yang meneriakkan Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu udah ke ujung, Allahu Akbar. Rupanya KW punya. Banyak yang KW sekarang. Waduh, saya nggak sanggup Pak Ustaz. Mau ke Palestina nggak sanggup. Mau ngasih duit juga nggak sanggup Pak Ustaz. Saya kalau diajak iktikaf insyaallah. Kalau diajak dengarkan ceramah hujan-hujan insyaallah. Tapi kalau udah keluar duit nih Pak Ustaz. Kalau teriak Pak Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begitu keluar duit, tak bisa. Oke, yang paling rendah doa. Angka doa. Saya belum pernah, setiap khutbah belum pernah saya tinggalkan. Kalau khutbah Jumat saya tetap Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi Palestin. Amin. Amin. Gitu jemaah. Apa yang kau tangiskan tadi? Ustaz somad doa untuk Palestina.
Ustaz Somad berdoa untuk Palestina. Emang kau ngerti bahasa Arab? Enggak. Terus Palestina kata dia. Palestina itu pasti Palestina. Oh, Masya Allah. Nah, kalau saya diminta sholat jadi imam, saya memang menolak. Saya takut khawatir menimbulkan fitnah. Ini saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir apa jahar. Sementara saya di masjid dekat rumah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Enggak bisa jadi imam. Ustaz Somad itu ceramah aja. Setiap jadi imam bisa. Cuma saya tak mau menimbulkan fitnah. Tiba-tiba saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat orang marah. Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Ini kan masjid Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak tahu masjid ini pakai kunut apa enggak. Nanti tiba-tiba dibuat kunut rupanya enggak berkunut. Dibaca berkunut rupanya enggak berkunut. Enggak berkunut rupanya berkunut. Akhirnya orang bukan mencerna ceramah kita. Pulang dia dari masjid, gimana Ustaz Somad tadi? Ternyata enggak pakai kunut. Dia tak ingat isi ceramah, menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itu maka anakku Masya Allah dibawa orang tua ke masjid untuk mengingatkan ada pengajian. Nanti setelah anak-anak yang nangis-nangis tadi, yang jerit itu besar, mereka lah yang akan mengundang Ustaz Somad kembali ke masjid. Nih, yang tadi umur 5 tahun akan datang, mereka sudah umur 25 tahun menjadi remaja masjid. Dia cari daftar ustadz yang pernah berceramah ke Lampung. Ustadz Abdul Somad, nomor HP, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Tak salah lagi. Kami ketua masjid Pak Ustadz, dulu waktu Ustadz datang, saya waktu itu masih kecil. Oke. Bisa Ustadz datang? I'm coming. Tapi kami lebih meyakinkan, apa betul nih Ustadz? Iya. Masih hidup Pak Ustadz? Masih. Kalau di masjidmu masih ada suara anak jerit-jerit, masih ada anak menangis-nangis, bersyukurlah, karena 20 tahun akan datang masjid ini tetap sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel terkencing-kencing pakai pampers. Mati tentara Israel ketika diperiksa, ternyata mereka pakai pampers. Mencret dia. Beda sama orang Islam. Orang Islam tak pernah takut mati. Iskariman au mut syahidan. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang salat tahajud malam, jangan lupa doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang di Palestina, berikan dia kelapangan hati. Dia adalah saudara-saudara kami ya Allah. Ajak anak-anak doa ya. Oh, jadi doa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Yang enggak boleh itu sholat pakai bahasa Indonesia. Itu tak boleh. Allahu Akbar kabiro. Engkau maha besar ya Allah. Batal sholat. Kalau doa apa salahnya? Silakan doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku kuliah di Jakarta. Aku takut dia berzina. Jangan sampai dia narkoba. Jangan sampai dia dilarikan orang. Jangan sampai kena hipnotis. Jangan sampai dia berzina. Jangan sampai dia pacaran. Kalau bisa cepatlah pulang. IP-nya 4, honor nggak apa-apa. Tapi yang lama-lama. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan dibaca kuat-kuat, apalagi di masjid dekat teman sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Nanti ditanya kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau sifatnya pribadi, doa diam-diam aja. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah aku lah, minta apa? Urusannya doa masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 1 jam saya ceramah, nampu cepat betul waktu di Lampung. Masya Allah. Itulah makna Palestina. Berikut ini kita jawab beberapa pertanyaan.